Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman bisa mengetahui secara cepat ya pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru. Pada video ini akan terbahas materi statistika matematika kelas 12 SMA matematika wajib tepatnya, yaitu sebab menentukan modus data ke kelompok. Oke, silakan disiapkan alat tulis dan catatannya ya, supaya teman-teman juga bisa mencatat semua materi yang terdapat di dalam video ini. Oke, jadi kita akan membahas tentang modus ya. Jadi konsep dasarnya modus itu apa sih? Modus itu adalah nilai yang memiliki frekuensi yang paling besar. Itu konsepnya modus ya teman-teman. Oke, jadi akan kita bahas rumus dasar modus. Tapi sebelum kita menggunakan rumus dasar ini, teman-teman, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah tentukan dulu kelas modusnya itu di mana. Gampang. Caranya gimana Kak? Caranya adalah kita analisis. Kan datanya dalam bentuk interval tuh, data kelompok itu. Teman-teman analisis saja frekuensinya yang paling besar yang mana. Nah, itu pasti merupakan kelas modus. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian setelah menemukan kelas modusnya di sini, teman-teman tentukan modus dengan cara menggunakan rumus ini. MO itu adalah TB ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali P. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi modus itu, MO itu adalah modusnya ya teman-teman. Kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas. Ditambah D1 itu adalah D1 dan D2 hubungannya frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya atau frekuensi sesudahnya. Nah, kalau D1 itu selisihnya frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Kalau D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Ini Kak Furkon kasih keterangan MO itu adalah nilai modus. Oke, MO itu adalah nilai modus. Kemudian di situ adalah ada apa? Ada TB. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Oke. TB ini adalah tepi bawah kelas modus. Oke. Tepi bawah kelas modus. Oke, seperti ini teman-teman ya. Tepi bawah kelas modus. Kemudian ada D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya. Itu D1 teman-teman ya. Oke. Ini Kak Furkon tuliskan di sini D1 itu selisih frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 itu kebalikannya, selisih frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Ini Kak Furkon tulis. D1 itu adalah frekuensi kelas modus. Nah, jadi teman-teman kan sudah tentukan kelasnya tadi ya. Apa kelas modusnya di sini? Frekuensinya itu berapa? Nah, itu yang dinamakan F modus. Dikurangi frekuensi sebelum kelas modus itu berapa. Kalau misalkan kelas modusnya terletak di data yang paling atas atau data yang paling kecil sendiri, berarti dikurangi 0 karena nggak ada kelas sebelumnya. Sebaliknya kalau misalkan frekuensi modusnya, ya kan kelas modusnya terletak di bawah sendiri atau kelas yang paling besar nilainya, kan sesudahnya nggak ada tuh, dikurangi 0 berarti. Seperti itu teman-teman ya. Ini pengecualian. Nah, di situ ada P. P itu adalah panjang kelas. Mencari panjang kelas gimana Kak? Berarti batas atas dikurangi batas bawah gitu aja, ditambah 1. Semua kelas ya kan, pakai semua kelas nggak apa-apa, karena kalau di dalam data kelompok itu aturannya intervalnya harus sama ya kan, panjang kelasnya itu harus sama semua. Kalau ada panjang kelas yang nggak sama, berarti itu ada data yang kurang tepat sehingga harus dibenarkan nanti. Nah, secara aturan datanya harus sama panjangnya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kita tahu penerapannya di dalam soal menggunakan rumus ini gimana sih? Nah, ini Kak Furkon sudah menyediakan satu contoh soal yang berkaitan tentang bagaimana sih caranya kita menentukan nilai modus di dalam data kelompok. Seperti ini teman-teman. Ini kita copy paste ke sini aja soalnya. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ ada 2 kolom ya. Kolom pertama itu berkaitan dengan nilai, ya kan? Nilai. Kemudian kolom kedua itu berkaitan dengan jumlahnya siswanya itu berapa atau frekuensi. Nah, itu ada 34 sampai 38.
39 sampai 43, 44 sampai 48, 49 sampai 53, 54 sampai 58, dan terakhir 59 sampai 63. Jadi ada 6 kelas ini. Pertanyaannya adalah nilai modusnya berapa? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nilai modusnya tentukan, katakanlah modus. Nah, modus datanya itu gimana? Tentukan nilai modus. Oke, sebentar. Oke, tentukan modusnya itu berapa. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, langsung saja kita menuju langkah yang pertama, yaitu kita tentukan dulu kelas modusnya ada di mana sih. Nah, modus itu konsepnya kita lihat aja langsung fokus ke frekuensinya. Frekuensinya yang paling besar itu disebut modus. Nah, ini sudah kelihatan jelas. Frekuensinya yang paling besar berapa yuk? Kan 20. Berarti 20, teman-teman bisa lihat di sini. Sebentar. Nah, ini 20 ya. Berarti kan ini kita kotaki dulu. Ini adalah kelas modus teman-teman ya. Ini kita kotaki dulu sebentar. Seperti ini. Ini adalah merupakan kelas modus dari data ini. Mengapa Kak? Karena frekuensinya paling besar. Ada nggak yang lebih besar dari 20? Nggak ada kan? Berarti ini disebut kelas modus. Kelas dengan frekuensi yang paling besar. Seperti itu teman-teman. Oke. Ini Kak Furkon kasih keterangan. Ini merupakan kelas modus. Ini Kak Furkon kasih keterangan. Ini adalah kelas modus. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Ini adalah kelas modus seperti ini. Nah, setelah ketemu kelas modusnya, kita cari hal-hal yang dibutuhkan apa aja di rumus ini. OTB, OD1, OD2, OP. Nah, kita cari semuanya sebelum kita masukkan ke rumus modus ini ya. Oke. Nah, jadi TB kita cari. TB itu batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya berapa yuk? Kan 49 dikurangi 0,5. Berarti berapa? 48,5. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian apalagi? Butuh apa lagi ya teman-teman? D1. D1 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya. Berarti 20 dikurangi 14. Berarti berapa yuk? 6. Nah, seperti ini. Kemudian apalagi ayo D2 frekuensi selisih frekuensi kelas modus dikurangi sesudahnya. Berarti kan sesudahnya berapa? 16 kan? 20 kurangi 16 4. Kemudian yang terakhir kita tentukan P. P itu adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas bisa menggunakan semua kelas bebas ya. Karena panjang kelas di setiap kelas itu pasti sama temennya. Misalnya kita gunakan kelas modus saja 53 kurangi 49 ditambah 1 ketemu berapa? 5. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah ketemu semuanya ya kan, kita tinggal memasukkan ke rumus. Rumusnya apa Kak? Itu tadi modus sama dengan TB itu tepi bawah kelas modus. Oke, berarti kan 48,5 ditambah D1. Nah, D1 nya kan 6 dibagi dengan D1 plus D2, 6 tambah 4 dikali panjang kelas 5. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan, 6 tambah 4 berapa yuk? 10 kan? Bisa dihabisi dengan 5. Kita coret di sini. Ini 1, ini 2, 10 bagi 5. 6 bagi 2 berapa yuk? 3 kan? Kita tinggal ngitung aja sih ini. Berarti modus sama dengan, 48,5. Oke. Ditambah dengan 6 bagi 2, berarti 3. Berarti ketemu sama dengan 51,5. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini adalah jawaban akhirnya ya. Oke, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Video tentang statistik, yaitu tentang menentukan nilai modus data kelompok. Insya Allah akan dilanjut ke video selanjutnya, yaitu insya Allah tentang median ya. Oke, ditunggu. Tetap cek terus di channel ini. Semoga bermanfaat. Salam semangat dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.